Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita bertiga membicarakan tentang tema Broken Food and Agriculture Supply Chain in Time of COVID-19 Pandemic Crisis. Ini mohon maaf, kami terpaksa menggunakan warna magenta karena warna bendera kami itu magenta gitu ya. Kalau Pak Luki warna biru mendominasi, kalau Bu Sahara dari Fakultas Ekonomi Manajemen benderanya warnanya adalah warna orange gitu ya. Jadi broken food bukan broken heart dan juga bukan lot of broken heart yang kita kehilangan Pangeran Broken Heart baru saja kita kehilangan Mas Didik Kempot. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, mengelola broken food and agriculture supply chain in time of COVID-19 pandemic crisis ini membuat kita bahwa memang betul supply chain atau mengelola pertanian sekarang ini menghadapi fenomena VUCA, volatile, volatility, uncertainty, lalu kemudian T-nya adalah turbulence dan E-nya adalah ambiguity. Nah, karena ada Pak Luki, teman-teman dari Oxford Development Leadership Course atau program tidak suka ya dengan istilah VUCA, tapi mereka suka dengan istilah TUNA. TUNA itu T-nya turbulence, ya, U-nya uncertainty, lalu N-nya novel, dan E-nya adalah ambiguity. Nah, ini kita menyaksikan bahwa era pandemik ini, bahwa betul-betul kita mengelola supply chain dalam bidang pertanian dalam arti luas. Ini memang betul-betul kita ditantang untuk tadi menjadikan ancaman menjadi peluang. Jadi barangkali Pak Luki kita perlu mengasah atau meningkatkan keahlian kita bagaimana menjadikan ancaman menjadi peluang. Nah, ini ada bidang ilmu yang namanya adversity cohesion skills, how to improve adversity skills. Jadi bagaimana menjadikan ancaman menjadi peluang, namanya adalah adversity cohesion skills. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di beberapa literatur saya kira saya terakhir ini ada maknanya, barangkali mungkin Pak Pria tadi menampilkan berdasarkan umur gitu ya. Jadi kalau Bu Sahara ini dulu murid saya, Mas Luki juga 10 tahun barangkali lebih muda dari saya, dan saya paling senior, jadi barangkali berdasarkan urutan umur tadi ya Pak Pria Sembada ya. Nah, di dalam konteks literatur ini memang ada perdebatan antara istilah value chain dan supply chain. Nah, tetapi dalam prakteknya keduanya interchangeable ya, jadi beda tipis. Tapi kalau kita runut di literatur, terutama dari Andrew Fern, ini adalah senior lecturer profesor di Kent Business School di Inggris ya, itu menyatakan ada perbedaan antara supply chain dan value chain. Kalau supply chain ini traditional supply push, kalau value chain demand pull. Nah, ini kira-kira barangkali ada baiknya nanti kalau untuk kepentingan penelitian ya, barangkali kita bisa membedakan keduanya. Tapi kalau untuk praktisi ya, untuk keperluan implementasi di lapangan kebijakan, biasanya kita tidak membedakan antara traditional supply push dan value chain demand pull ini dalam konteks value chain thinking. Nah, lalu kemudian beberapa definisi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sahara dan juga Pak Luki ya tentang the value chain and supply chain approach, bahwa value chain is not the same. Jadi value chain tidak sama dengan supply chains. Value chain bertugas untuk bagaimana mengaitkan satu subsistem dengan satu subsistem yang lain dalam rantai nilai tadi, bagaimana kita meningkatkan nilai atau value addition along the value chain tadi. Dan yang terpenting adalah supply chain ini seperti domino-like effect. Jadi efek seperti domino tadi disampaikan oleh Mas Luki dan juga Bu Sahara.
jangan protes sama saya kok kenapa saya memanggil Mas Luki dan Bu Sahara yang lebih muda, karena Bu Sahara adalah ketua departemen saya di Departemen Ilmu Ekonomi. Saya ditugaskan saja sebagai dekan sekolah vokasi. Nah, lalu kemudian hal yang kemudian perlu untuk kita lihat bersama bahwa ini perbedaannya antara supply chain dan the value chain. Jadi biasanya the value chain itu mulai dari end customers, sementara supply chain mulai dari raw materials gitu ya. Ini kira-kira secara garis besar perbedaannya seperti ini. Nah, lalu kemudian hati-hati tadi Bu Sahara dan juga Pak Luki menyampaikan walaupun sama-sama pertanian, sama-sama perikanan, sama-sama peternakan, maka dampaknya akan berbeda. Tergantung daripada apakah komoditi itu masih olahan atau sudah diproses atau sudah diolah lebih lanjut. Jadi kalau kita lihat misalnya di dalam stay at home ekonomi sekarang karena adanya pandemi COVID-19 ini, ada the winners and the losers. Jadi kalau kita lihat the winners adalah tadi disampaikan oleh Bu Sahara, grocery commerce gitu ya, logistic deliveries, lalu food delivery, lalu kemudian remote working yang membutuhkan peralatan video conference dan juga online learning sebagaimana sekarang ini akademisi mau tidak mau, suka atau tidak suka harus belajar bagaimana membuat konten online learning, konten pembelajaran yang bisa disampaikan secara blended, apakah face to face ataukah online learning misalnya. Nah, ini peralatan-peralatan yang mendukung online learning sebagaimana yang saya sampaikan, learning management system ataupun juga video conference, peralatan audio, gadget dan lain sebagainya menjadi the winners. Lalu kemudian juga media dan telecommunication, cloud services, bagaimana disampaikan oleh Bu Sahara tadi, bahwa e-commerce ini membutuhkan dukungan cloud services, telemedicine dan juga farmasi, industri farmasi juga merupakan the winners, cleaning service juga merupakan the winners, dan juga home fitness karena kita tidak bisa lagi berolahraga di luar rumah, maka sekarang home fitness ini peralatannya dan juga aplikasinya menjadi the winners. Nah, lalu banyak sekali juga sektor-sektor yang tadi mengalami musibah, ya, jadi property, construction, kemudian juga oil and gas, otomotif, consumer electronics, mall, retail yang sekarang tutup, warung dan juga restoran tutup, bahkan kafe-kafe modern dan lain sebagainya yang terkenal pun juga mengurangi ya jumlah outlet dan lain sebagainya. Spot, cinema, entertainment, bioskop juga tutup, lalu kemudian bar, restoran tutup, MICE, industri, meeting, insentif, lalu kemudian exhibition, dan C-nya adalah conference yang kita sebagai akademisi sehari-hari memang mengurusi MICE. Sekarang working for home tidak dimungkinkan untuk MICE, tapi mungkin barangkali MICE-nya menjadi online. Lalu airlines kita saksikan juga the losers, hotel dan tourism juga the losers. Nah, yang in between adalah manufacturing, insurance, education, banking, and agriculture. Nah, ini saya kira diskusi kali ini adalah finding solution together, bagaimana supaya meminimisasi kerugian dan bagaimana tadi menciptakan peluang atau mendapatkan peluang di balik ancaman yang terjadi. Selalu bahwa di balik musibah selalu ada anugerah, selalu ada hikmah, dan juga ada barangkali hikmah, anugerah, dan juga apa satunya yang pakai gitu ya. Jadi hikmah, anugerah, dan berkah gitu. Nah, kita mencari itu. Nah, lalu kemudian kalau kaitannya dengan tadi domino-like effects, jadi memang karena berupa sistem perspektif, maka ibarat sistem tubuh kita, kalau kita sehat, kemudian mata kita, bahasa Jawa itu kelilipan, itu kan juga tidak bisa berfungsi bekerja secara optimal raga kita. Kalau kemudian yang sudah di atas 50 tahun, ya sehat tubuhnya, raganya juga kuat, jiwa raga kuat, tapi tiba-tiba terkena asam urat di jempol kiri, itu jalannya juga tidak bisa. Nah, sama juga dengan domino-like effects dalam konteks supply chain ini, bahwa misalnya ini adalah barangkali gumpalan-gumpalan darah yang menghambat aliran darah,
yang barangkali misalnya wage and salaries misalnya. Tadi daya beli berkurang karena gaji turun, karena adanya layoff, ada reduce hours misalnya, karena ada yang diberhentikan atau PHK dan lain sebagainya. Consumer spending tadi misalnya, karena toko-toko tutup maka pengeluaran konsumen yang juga didorong oleh atau didukung oleh daya beli yang rendah, kemudian adanya store closure, delivery restriction, travel bans, maka travel ban ya, kita barangkali harus memiliki kreativitas bagaimana kita mendapatkan barang-barang tadi. Yang sekarang ini yang muncul adalah aggregation scheme, skema-skema agregasi di tengah yang justru memperpendek rantai pemasaran. Misalnya international supply chain disruption misalnya terjadi misalnya di industri poultry, bahwa bahan pakan selain jagung dan juga SBM, soybean meal misalnya, maka premix dan juga aditif itu diimpor dari Cina misalnya, dari Wuhan, karena Wuhan terkena dampak yang luar biasa dan juga ada restriksi terkait dengan pengiriman barang-barang tersebut dan labor juga shortage, maka harga pakan kita di Indonesia karena sebagian diimpor dari Cina, karena memang premix dan aditif di Cina itu 30% sampai 40% lebih murah dibandingkan yang berasal dari Eropa dan juga Amerika Serikat, maka kalaupun tetap berproduksi maka biaya produksinya menjadi lebih tinggi. Nah, jadi inilah yang disebut dengan domino like effect tadi misalnya. Lalu kemudian saya senang tadi Bu Sahara dan juga Pak Luki sudah menyampaikan bahwa kalau kita melihat possible impact dari COVID-19 pandemic, ini bisa dikaitkan juga dengan food and also nutrition security system. Jadi kalau kita lihat misalnya bahwa di food security and nutrition, misalnya saat ini kita bisa melihat betapa dampak daripada COVID-19 pandemic ini bisa mempengaruhi availabilities ya, yang pertama. Jadi availability adalah ketersediaan. Kemudian juga mempengaruhi accessibility ya, bagaimana akses masyarakat dengan daya beli yang lebih rendah, kita tidak bisa misalnya mengakses keinginan untuk membeli barang-barang yang kita inginkan. Lalu kemudian juga di sini affordability ya, affordability. Jadi kalau kemudian ada barangnya available tapi kita nggak memiliki uang, maka affordability itu menjadi terganggu. Lalu juga convenience ya, di sini dikatakan bahwa closure of food outlets ya, ini kemudian menciptakan tadi peluang-peluang baru, adanya e-commerce dan lain sebagainya. Desirabilities ya, ini juga menjadi sangat penting karena tadi Pak Luki juga menyampaikan kalau di dunia peternakan itu persoalan-persoalan how to katakanlah to avoid atau bagaimana meminimisasi supaya animal disease itu tidak menyerang hewan-hewan kita ataupun ternak-ternak kita, maka ada persoalan animal biosecurity, lalu tadi ada persoalan tracing and tracking ya, tracing and tracking atau traceability itu menjadi standar dan juga grid dan juga protokol ke depan yang harus juga dikedepankan gitu ya. Nah, ini saya kira kita bisa melihatnya juga terkait dengan diet qualities. Jadi kalau kita lihat misalnya COVID-19 pandemic, Indonesia selama ini punya fenomena yang disebut dengan triple burden of malnutrition. Ya, jadi 3 beban malnutrisi. Jadi kalau kemudian kita lihat malnutrisi ini, kalau kemudian fenomenanya adalah under nutrition, maka kita memiliki persoalan stunting atau pendek dan juga wasting atau disebut dengan kurus, tidak sesuai dengan normal weight yang terjadi. Lalu kemudian juga gemuk atau obesity gitu ya. Jadi kalau kita lihat statistik ini masih sangat tinggi. Contoh misalnya stunting untuk anak-anak di bawah umur 5 tahun itu tahun 2018 masih 30,38% anak-anak kita di bawah 5 tahun itu masih terkena persoalan stunting. Kalau kemudian wasting itu tahun 2018 masih 10,20% anak-anak kita yang di bawah 5 tahun mengalami persoalan wasting, sementara obesity kira-kira 10%. Jadi menurut saya
sekarang ini dengan adanya COVID-19 pandemik ini, maka kita juga harus juga mencermati adanya kekurangan nutrisi, kekurangan gizi, dan juga kenapa disebut triple bottom line tadi, ada persoalan malnutrition dan overnutrition. Misalnya satu lagi adalah micronutrient deficiency. Nah, ini yang saya kira pandemik COVID-19 itu mempengaruhi kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Dan ini saya kira saya tidak perlu menerangkan atau menjelaskan ini lebih lanjut karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Sarah dan juga Pak Luki terkait kalau satu subsistem terganggu maka subsistem lainnya akan terganggu karena misalnya agriculture, fisheries, dan livestock ini kan memiliki dampak keterkaitan belakang atau yang disebut dengan backward linkages dan yang ke depan adalah forward linkages. Jadi dimanapun gangguannya tentu akan menciptakan domino like effect tadi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya kira dengan supply chain framework maka kita bisa melihat contoh yang disampaikan dengan Pak Luki tadi, banyak yang kemudian merujuk kepada fenomena yang ada di Cina, karena saat ini misalnya Indonesia dampaknya kadang masih bersifat spekulatif, ya tidak ada data-data apakah persoalan misalnya ekspor yang menurun, ya ataupun juga penurunan produksi, apakah memang benar-benar karena persoalan COVID atau persoalan lainnya. Karena saat ini tadi era VUCA ini menjadikan shock ini tidak hanya COVID, tetapi bahwa tantangan kita ke depan adalah bagaimana meningkatkan produksi pertanian, how to produce more, gitu kan? Bagaimana meningkatkan produksi lebih banyak with less input and also better quality and more sustainable gitu kan. Tantangan kita sebelum COVID aja sudah sangat-sangat kompleks apalagi ada pandemi COVID. Jadi misalnya kalau kita lihat dari end users, consumer are willing to pay more for higher quality meat which will promote cold chain networks for warehousing and also fast mile deliveries atau fast food gitu ya, instant. Dan ini saya kira juga akan merubah ya sistem retail dan juga sistem transportasi. Misalnya di retail, restoran hit hard by the shutdown and few people eating out during outbreak. Jadi tidak ada lagi orang-orang yang eating out of home, sekarang eating at home semua gitu ya. Lalu kemudian many wet market, jadi pasar-pasar dengan adanya PSBB dan juga adanya pelarangan lockdown nanti, misalnya banyak sekali wet market yang temporarily shutdown, jadi tutup sementara. Supermarket benefit from short-term customer stocking, dan juga e-commerce spike as people rely on delivery platform. Dan ini saya kira tadi disampaikan oleh Bu Sahara. Lalu kemudian juga dari feed tadi bahan baku ya itu juga akan terpengaruh misalnya gitu. Nah, lalu mohon juga kita dalam konteks melihat impact ini ada juga kehati-hatian, harus ada menciptakan, kalau Pak Luki tadi kan before and after, tetapi ada juga yang kemudian teman-teman Australia, kebetulan saya dengan Bu Sahara menekuni sekarang sedang mengerjakan competitiveness of dairy sector dan juga horticulture competitiveness. Nah, di MLA ini memiliki framework kalau melihat impact, itu ada tahap pertama ini shock and reaction. Nah, ini very short term gitu. Lalu kemudian ketika middle stage lockdown and adoption, nah ini akan berbeda. Nah, final stage adalah gradual shift for new normal gitu. Nah, ini yang barangkali perlu nanti dibedakan dampak ketiga tahap tadi. Nah, ini sebagai contoh misalnya saya mendapatkan data-data ini bagaimana Cina sekarang memperbaiki atau memperbesar kapasitas storage mereka, cold chain marketing systemnya, supaya kalau ada shock itu bisa lebih mudah ya untuk memanage. Sebagai contoh misalnya cold chain share of total meat supply di Cina ini yang disimpan ya cold chain-nya ini kapasitasnya baru 40%, sementara di Eropa itu sudah di atas 90%. Lalu kemudian chill and also frozen gitu ya, di Cina ini kurang dari 50%. Sementara di Indonesia misalnya poultry masih didominasi barangkali 90% masih live bird. Nah, ini yang tentu
dinamika dampaknya itu akan lebih besar kalau kemudian masih dalam bentuk raw material atau dalam bentuk live bird. Karena itu ke depan cold chain marketing system harus diperbaiki. Ini juga precursor of total fresh fruit and vegetable supply. Di Cina sekitar 10%, di Eropa sudah 95%. Jadi di Eropa lebih mudah ya untuk mengatasi fluktuasi dalam supply dan demand dan juga prices, karena cold chain marketing sistemnya ini terbangun dengan sangat baik, karena pertanian ini kan sifatnya perishable gitu ya. Nah, lalu kemudian hal ini juga di banyak negara ya, terutama di Cina dan Eropa, ketika melihat dampak sekali lagi harus diikuti tahapan ya. Ini no and incoming weeks ya, jadi immediate risk, lalu kemudian medium term risk and also longer term risk. Nah, ini fenomenanya berbeda-beda, setiap komoditi berbeda, dan juga jadi tergantung dari si kondom ya, situasi, kondisi, dan domisili gitu, perbedaan analisisnya. Tapi kita harus betul-betul bisa membedakan ini. Nah, lalu juga ini kalau kita lihat dalam bentuk tahapan, ada China Shocks yang pertama, ada global sectoral disruption, ada global disruption, dan juga ada recovery. Bagaimana dari sudut pandang people, makro, aspek, financial market, dan juga policy. Ini saya sudah sampaikan di sini, ada sebuah bahan bacaan yang sangat bagus, yang sifatnya lebih makro, ya side. Tadi kalau Bu Sahara dan juga Mas Luki tadi melihatnya dari aspek mikro dan juga meso dan makro, tapi ini betul-betul makro misalnya. Nah, ini menarik karena memang domino effect dan juga fenomenanya atau shocknya tidak bersifat lokal, tapi di seluruh dunia, dan saya kira kita bersama-sama harus melawan ya endemik COVID-19 ini bersama-sama. Nah, kalau kita lihat proposed measures, mungkin tadi sudah disampaikan beberapa alternatif. Saya mencoba untuk mengidentifikasi kira-kira yang pertama yang perlu ya, yang prioritas adalah sebenarnya supporting farmers in producing and marketing food. Ya, saat ini di viral ya, misalnya di WhatsApp seringkali beredar bahwa sayur mayur, buah-buahan, petani memanen tetapi tidak ada yang beli, yang akhirnya diberikan gratis misalnya begitu. Jadi dengan daya beli yang berkurang, dan tentu kalau daya beli berkurang maka pendapatan petani akan berkurang, dan juga barangkali kalau pendapatan petani berkurang, beli obat-obatan, vitamin, dan lain sebagainya, dan juga kepikiran itu kan juga rentan ya terkena dengan penularan virus dan lain sebagainya. Jadi harus ada tadi affirmative action supporting farmers in producing and marketing food gitu ya. Nah, yang kedua adalah akselerasi ya cold chain development tadi. Jadi seperti perbedaan China dan juga Eropa itu memberikan pembelajaran bahwa kita perlu akselerasi ya cold chain marketing system tadi, termasuk katakanlah infrastruktur pendingin dan lain sebagainya. Lalu kemudian saat ini mau tidak mau di dunia terjadi merger and acquisition. Jadi harus ada nanti ke depan supaya supply chain bisa lebih efektif, lebih efisien, return on money, dan berdaya saing. Itu harus ada konsolidasi industri dan juga integrasi vertikal menjadi keniscayaan, karena kita membutuhkan strategi adaptasi dan mitigasi risiko yang lebih baik. Ya, adaptasi dan mitigasi risiko dalam konteks COVID ini. Lalu kemudian juga stricter food safety regulation and enforcement. Saya kira Bu Sarah dan juga Pak Luki tadi, kalau di dunia peternakan, dunianya Pak moderator, Pak Pria, itu food safety regulation adalah bagaimana mencegah terjadinya avian influenza, penyakit zoonosis, lalu salmonella kandungannya, dan juga barangkali tracing and tracking ya, jadi traceability itu menjadi sangat penting. Lalu kemudian jangan sampai katakanlah kandang itu masih terbuka misalnya ya. Sekarang kan mengarahnya ke close house. Kita semua tahu bahwa kandang-kandang peternakan ayam masih banyak yang bersifat terbuka. Barangkali ke depan harus sudah menuju kepada close house, tertutup. Quicker shift toward digitalization and automation tadi sudah disampaikan, agri-food e-commerce, big data platform, public-private partnerships. Saat ini banyak sekali empati dan juga donasi public-private partnership ini
buka saat ini di dalam rangka menanggulangi pandemi COVID ini. Price control ini juga barangkali untuk melindungi konsumen supaya tidak terlalu tinggi misalnya. Lalu food bank and community based group ini sekarang ini juga di Indonesia sudah mulai terkenal, misalnya bagaimana bank food atau food bank itu mengurangi food waste and loss ya, bagaimana mengurangi kehilangan dan juga untuk meminimisasi kehilangan dan food waste ya, sisa-sisa makanan yang tersisa dari tidak dikonsumsi oleh manusia. Dan ini contoh-contoh agriculture startup di Indonesia. Saya kira tadi Bu Sarah menyebut beberapa ya. Jadi ada ID Panen, ada aplikasi pantau harga atau Rego Pantes, ya, lalu kemudian ada Tani Hubs, ya, lalu ada juga Kecipir.com yang sudah sangat terkenal dan juga cukup besar ya perusahaan ini, startup ini. Lalu juga ada di sini adalah misalnya direct selling ya, misalnya Panin ID, lalu kemudian ada sikumis.com ya, dan lain sebagainya. Dan saya kira ini adalah bentuk-bentuk model yang sangat baik. Tani Hubs business model, kebetulan Bu Astri CEO-nya pernah dikirim oleh lembaga legislatif dan eksekutif bersama saya ke Korea Selatan untuk memperdalam atau mengenalkan bisnis model dari Tani Hubs. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sarah, ada komponen farmers, ada komponen industri, ada komponen modern retailers, ada komponen wholesalers, ada komponen lokal traditional market, dan juga hotel. Yang terpenting adalah bagaimana memperpendek saluran tata niaga di sana. Dan yang terakhir, bahwa barangkali ini menambah presentasi dari Bu Sarah, bahwa level of value chain control by digital marketplace itu ada beberapa tahap. Yang pertama hanya sekedar level 1, hanya sekedar platform. Level 2 sudah ada value addition, mengelola farmers, ada komponen farmers dan komponen buyers. Lalu yang level ketiga itu adalah corporate payment, transaction, and logistik. Jadi biasanya yang level 1 pun kadang-kala pembayarannya hanya berbasis hanya SMS dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah level 3, level 4 sudah corporate ya, quality control, dan terakhir level 5 adalah corporate warehouse. Ini sudah dikelola sedemikian rupa. Jadi ada level value chain integration and also control. Nah, mudah-mudahan ke depan tadi bahwa peluang ini bisa menjadikan new opportunity of business ke depan. Sinambi kita memikirkan untuk mengurangi ataupun bersama-sama kita melawan penyebaran COVID-19. Saya pun juga sudah kangen untuk berdiri di kelas gitu ya. Selama ini ngobrol sendiri gitu ya di depan kamera dan bersama para mahasiswa juga ketemu, tapi berbeda ya kalau sudah face to face dan lain sebagainya. Dan juga kita juga diingatkan jangan sampai terlalu lama melihat layar, karena sekarang ini ada fenomena selain Zoom bombing gitu ya, ada Zoom fatigue ya. Jadi kita nggak bisa tidur, kita nggak bisa istirahat karena Zoom fatigue tadi. Baik, saya akhiri sampai di sini Pak Pria. Terima kasih. Bapak, terima kasih banyak atas pemaparannya yang tadi dijelaskan secara makro juga terkait dengan dampak pandemi COVID-19 terutama di Indonesia. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bahkan Pak Luki sudah menjawab Pak beberapa pertanyaan ya di Q&A. Mungkin langsung saja ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa langsung dijawab. Pertama ada beberapa pertanyaan untuk Bu Sahara, kemudian juga sama pertanyaan untuk Pak Arief. Nah, untuk pertanyaan untuk Pak Luki sebagian besar juga sudah dijawab. Nanti mungkin 1-2 akan dipilih juga untuk apabila ada Pak Luki itu so efisien, dia multitasking. Jadi beliau adalah sekjen dekan. Jadi kalau sudah membuat notulensi yang tidak ada yang mengalahkan Pak Pria. Mantap. Baik, mungkin yang pertama untuk Bu Sahara dulu ya Ibu. Ada pertanyaan mengenai e-commerce. Yang pertama dari, nanti kita pilih aja beberapa karena waktunya juga terbatas. Ada
cukup maksimal 15 menit. Nah, yang pertama Ibu mohon dijelaskan terkait dengan pertanyaan dari Siti Nurani Universitas Hasanuddin. Apakah keuntungan dengan pembelian secara online berdampak langsung kepada petani, sementara teknologi selama ini tidak berhubungan langsung dengan petani? Sehingga yang paling mendapatkan keuntungan justru bukan produsennya atau petaninya, tapi malah lembaga pemasaran yang lebih dekat dengan konsumen. Nah, itu bagaimana tanggapan Ibu? Nah, kemudian pertanyaan untuk Pak Arief dulu. Jadi nanti untuk yang Bu Sarah kita pilih lagi. Yang Pak Arief, untuk cold chain network untuk Indonesia, Pak. Ini pertanyaan dari Pak Arief Sulistia, Kemenko Perekonomian. Sebaiknya bagaimana pemerintah berperan? Apakah cukup diregulasi dan kemudahan investasi atau perlu membangun infrastrukturnya? Begitu. Nah, kemudian satu lagi untuk Ibu Sahara. Nah, kendala dari Pak Friendly Avandi. Jadi seberapa besar petani dapat beradaptasi dengan e-commerce, Bu? Tadi kendalanya juga kaitannya sama teknologi ya. Ada internet dan Android yang pemakaian pada petani itu masih di tingkat yang cukup rendah begitu. Itu mungkin untuk pertanyaannya bisa langsung dijawab. Nanti untuk Pak Luki, karena pertanyaannya sudah dijawab, nanti akan diulas sedikit lagi. Ya, nanti ada saya pilih sedikit. Ya, baik. Oke, Ibu Sahara dipersilakan untuk menjawab dulu. Tadi mau ini ya. Pak ini aja, Pak Bu Sahara dulu nggak Pak? Oh ya sudah. Ya, sudah. Baik, yang Ibu Siti Nurani ya, apakah keuntungan dengan pembelian secara online berdampak langsung kepada petani, sementara teknologi berhubungan langsung dengan petani peternak ya. Ya, jadi intinya begini Bu, e-commerce itu 90% seperti yang hasil penelitian kami tadi, memang masih menggunakan middleman, baru petani di situ. Nah, tetapi sudah ada 10% juga, terutama untuk produk sayur buah, itu mereka membina petani. Mereka bilang petani mitra. Ya. Jadi, terkait dengan tadi, ya, untuk kondisi sekarang, ya memang baru sebagian kecil saja petani yang bisa masuk ke online market tersebut ya. Tetapi ini memang akan kami tindak lanjuti lagi. Saya dan Pak Arief ya memang sekarang sedang mengajukan proposal juga ya. Itu kira-kira seberapa besar nanti itu petani di era COVID-19 ini benar-benar tergabung ya. Kalau yang kemarin itu kami di awal-awal pandemi itu masih relatif sedikit. Tetapi petani memang mengatakan bahwa pedagang terutama dan petani juga mengatakan ketika kami supply ke e-commerce Bu, memang kami ada waktu yang harus diinvestasikan atau dicurahkan untuk melakukan sorting, grading. Tapi nggak apa-apa, waktu tersebut terbayar, waktu yang mereka investasikan tersebut terbayar dengan harga yang lebih mahal. Nah, harga yang lebih mahal yang mereka terima itu kalau bahasa Pak Arief itu waktu ngajari saya dulu itu premium price. Nah, dengan menerima premium price tersebut itu berpotensi tentu saja meningkatkan pendapatan mereka dan mereka mendapatkan keuntungan tentu saja ketika mereka bergabung di e-commerce tersebut. Nah, kalau produk beef yaitu memang tidak langsung mereka berhubungan ke petani, tetapi tadi lewat pedagang. Cuma lagi-lagi tadi kalau peternak bisa memberikan quality, mereka mainnya memang di quality, konsistensi ya di situ. Nah, itu mereka juga bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi dan kerjasama tadi dengan middleman itu menjadi penting. Nah, pertanyaan kedua tadi Pak Andi ya. Pak siapa tadi itu? Arief Friendly Avandi. Ya, seberapa besar petani dapat beradaptasi dengan e-commerce? Mengingat petani berhubung dengan internet atau Android menurut saya tahu sekitar 4,5% ya. Kalau kita lihat ya, terutama petani di daerah Jawa ini Pak ya, mereka akses terhadap internet itu sudah lumayan sebenarnya ya kalau kita ini. Saya tanya waktu itu ketika kami survei, misalnya dengan petani di Sukabumi, suppliernya itu yang di juga yang di Luiliang ya,
pedalaman itu, mereka mengatakan akses internet itu ada, Bu. Kami biasanya menggunakan kalau untuk ke petani, biasanya kami WA, kami butuh sekian, lalu kemudian harus disiapkan sekian, ya. Nah, itu mereka petani itu bisa memenuhi apa yang diminta petani mitranya tersebut, ya. Nah, tapi memang yang saya katakan tadi bahwa di beberapa wilayah tertentu dan masih sebagian besar wilayah Indonesia akses internet itu menjadi masalah. Makanya tadi salah satu saran yang saya kemukakan tadi adalah agar jaringan internet itu perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dan memang Pak Jokowi kan waktu itu mengatakan bahwa tol langit itu sedang dibangun kan, ya. Mudah-mudahan sekarang keberadaan tol langit, jaringan internet itu maksudnya itu bisa segera dinikmati sampai ke pedalaman, sehingga cita-cita untuk melingkan petani itu ke online market itu bisa berjalan dengan baik. Dan memang tidak hanya internet saja, tadi saya mengatakan penggunaan perangkat Wi-Fi, ya. Ada HP-nya mereka nggak tahu cara WA-an, nggak tahu cara. Ibu saya aja terus terang WA-an itu dia masih males. Nah, demikian juga dengan petani, kalau dibuat tadi semacam capacity building agar mereka bisa menggunakan penggunaan perangkat yang mendorong mereka tadi untuk bisa bertransaksi di pasar online tersebut, itu akan susah. Sehingga tadi salah satu rekomendasi saya juga seperti itu. Sama halnya dengan supermarket, Pak, karena disertasi saya juga terkait dengan bagaimana melingkan petani dengan supermarket, hypermarket, dan sebagainya, modern market lah. Awalnya memang sekitar 5% petani, 3% malah ketika penelitian saya dulu. Kemudian balik lagi waktu itu Pak Arief dan saya membantu Adelaide University, balik lagi 5 tahun kemudian, itu ternyata sudah sekitar meningkat. 15%-an itu petani itu 10-15% itu sudah bisa memasok ke modern market tersebut. Nah, saya juga optimis awalnya memang akan lambat, ya. Hanya sebagian kecil petani yang terlibat karena tadi mereka harus melakukan penyesuaian tersebut, ya, bertransaksi lewat online tersebut berbeda dengan transaksi offline. Tapi bersejalan dengan waktu, capacity building, kemudian infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah, itu jumlahnya itu akan semakin bertambah. Seperti itu kira-kira. Bahkan salah satu rekan kami dari IFRI itu memperkirakan bahwa transaksi dia, nanti saya akan berikan linknya itu, jurnal dia, bahwa dia memperkirakan tahun 2020 itu ini di modern market, ya, karena waktu itu pandemi COVID belum ada, itu sekitar 25% dia bilang petani itu bisa mensuplai ke modern market. Tetapi tadi dengan syarat harus ada upaya-upaya tadi agar mereka bisa memenuhi terutama 3Q, 3K ya Pak Arief, ya, kuantitas, kualitas, kontinuitas, ya, 3K tadi kuncinya. Seperti itu kira-kira Pak Pria. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Nah, berhubung Pak Arief juga ada webinar lain ya Pak ditunggu. Nah, sekarang saya persilakan Pak Arief untuk menjawab pertanyaan dari Pak Arief Sulistia. Jadi antara Pak Arief dengan Pak Arief, silakan menjawab. Oke. Terima kasih Pak Arief dari Kemenko Ekonomi. Jadi memang persoalan logistik ini menjadi persoalan utama buat kita untuk mengelola komoditi pertanian yang perishable ini. Tapi tentu ini pelan-pelan, sequential development saya saksikan bahwa semakin tinggi daya beli konsumen Indonesia, the purchasing power-nya semakin tinggi, maka ada pergeseran semata misalnya kalau kemudian di low income, itu kan belinya yang staple food, barang kebutuhan pokok. Tetapi untuk yang kelas menengah dan juga kelas tinggi, lalu ada pergeseran dari staple food ke high value commodities. Jadi yang disampaikan oleh Pak Luki itu ikan itu high values commodity, ya. Jadi seperti sayur-mayur, buah-buahan, ya, ikan, lalu kemudian juga katakanlah daging, susu, ya, itu adalah high values commodity. Nah, kemudian paradigma yang lain ada terjadi pergeseran sekarang, kebutuhan cold chain ini menjadi sangat penting adalah bahwa saat ini ada paradigma pergeseran konsumen dari yang disebut dengan pergeseran from volume to values.
Jadi konsumen sekarang sudah mampu ya mendrive peningkatan nilai tambah di sepanjang rantai nilai. Jadi kalau sekarang barangkali kita masih menyukai katakanlah standar chicken ya, standar daging ayam, tapi ke depan sudah harus proses, sudah harus yang barangkali ayamnya lebih sehat, yang makan organik, lalu kemudian juga branding ya, kemasan dan lain sebagainya. Nah, disitulah letak pentingnya daripada katakanlah cold chain logistik. Jadi cold chain logistik itu komponennya ada dua. Yang pertama adalah logistik itu sendiri. Yang kedua adalah temperatur kontrol vehicle atau refrigeration. Nah, pemerintah bertugas sebagai apa? Nah, bisa sebagai regulator, bisa sebagai fasilitator. Tetapi kalau untuk komoditi pokok ya seperti beras, nah peran pemerintah masih besar di sini karena beras masih menyumbang inflasi yang sangat tinggi. Tapi kalau untuk komoditinya Pak Luki, menurut saya private driven lah, karena memang ikan ini kalau nggak ada logistik, nggak ada cold chain marketing system, ya jadi ikan asin nanti kan. Tetapi kan kebutuhan kita ke depan kan yang file, yang segar dan lain sebagainya. Sehingga dalam konteks ini peran pemerintah tergantung. Bisa jadi investor untuk strategic commodities, tetapi kalau yang lainnya bisa mempersiapkan diri sebagai regulator dan fasilitator yang baik, sementara investasi diberikan kepada swasta, pemerintah harus menciptakan kondusif business environment misalnya gitu. Nah, kira-kira gitu Pak Arif dari saya. Terima kasih Pak Pria. Baik, terima kasih Pak Arif atas pemaparan dan jawabannya. Nah, ini kita masih ada waktu sedikit sekali untuk Pak untuk Pak Luki. Pak Luki, karena pertanyaannya sudah dijawab semua yang di sana, saya mohon izin untuk memberikan pertanyaan umum, Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan umum yang tidak ditujukan oleh siapa saja. Jadi salah satunya dari Pak Andi Widiatmoko. Pertanyaannya, apakah market Jakarta bisa terdistribusi ke daerah lain dengan kondisi saat ini agar uang kian beredar ke lebih banyak area? Berat. Nah, atau enggak pertanyaan kedua dari Pak Firman Syah dari Lolit Tungro yang bertanya terkait dengan antisipasi panic buying. Tadi kalau di presentasi Bapak kan Pak Luki juga menyampaikan bahwasanya panic buying itu juga nanti berdampak pada panic harvest dan lain sebagainya. Itu barangkali bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, sebenarnya saya ingin ini Mas Pria, Mas dan teman-teman semua mencoba untuk mengulas dalam satu boardline ya terkait dengan isu ini, yaitu kreativitas. Jadi kunci dari konteks shock ini yang tadi Mbak Sarah sampaikan itu adalah creativity. Jadi kita harus mencoba terus berkreativitas untuk menjaga demand. Untuk perikanan ya, karena kalau supply dalam pengamatan saya tidak ada masalah dengan supply. Artinya teman-teman nelayan di lapangan itu masih aja tetap nangkap ikan. Tapi begitu demand terhambat konstruksi, maka itu jadi pengaruh. Sehingga menurut saya dalam jangka pendek perlu kreativitas yang saya jawab di dalam Q&A itu misalnya begini. Kalau menurut Mbak Sarah resto dan resto dan hotel itu tutup, kenapa nggak bikin service hotel and resto service at home? Jadi apa? Restoran itu sekelas Hyatt gitu, yang nganter Hyatt tapi di rumah. Jadi kan kelas menengah ke atas ini kan ya perlu ada juga lah quote and quote affirmative buying tadi kan. Jadi kelompok 30% yang menguasai PDB 60-70% itu bisa berkontribusi di situ. Jadi dengan membuat service at home, maka quality of service kelas hotel tapi di rumah, lalu demand itu kan berarti ada demand tuh. Itu berarti nanti nyambung ke produsen yaitu ke nelayan dan seterusnya. Itu menurut saya Mbak Sarah, Mas Arif ya perlu IPB perlu itu tuh di SV khususnya bagaimana misalnya membentuk kelompok baru entrepreneur yang menyediakan itu. Sehingga kalau service hotel itu kita harus datang atau resto kita datang, Midori misalnya, tutup ya, Midori kan di kita ya. Gak apa-apa, tapi Midori diantar ke rumah atau dibuat setting di rumah dengan protokol kesehatan untuk kelas-kelas menengah ke atas. Itu rasanya kok menurut hemat saya perlu dikawal dari konteks demand pull strateginya ini. Nah, terkait tadi dengan pertanyaan yang
lebih makro, lebih umum ya, Mas Priya, saya melihatnya bahwa panic buying and panic harvesting ini kan jangka pendek banget ya. Jadi misalnya kenapa ada panic harvesting? Itu karena takut market nggak ada, lalu daripada nanti dibuang, misalnya ini terutama di budidaya nih Mas Priya. Jadi di budidaya perikanan itu panic harvesting karena ketika ukuran sebetulnya belum panen, karena takut tidak ada pasar, maka dipanen sekarang, mumpung pasar masih ada. Itu kan panic harvesting. Karena akibat panic buying. Nah, tapi menurut saya harusnya tidak terjadi karena gini, domestic market, contohnya adalah 3 bulan pertama ini kan banyak sembako. Sembako itu perlu ikan, misalnya perlu ikan kaleng. Jadi kalau konteks jangka pendek, mestinya tidak perlu panic harvesting itu menurut saya. Tapi dalam konteks jangka panjang, yang diperlukan adalah tadi menjaga daya beli dan demand strategis pull strateginya perlu diperkuat. Nah, menurut saya kalau konteks perikanan sementara ya yang saya amati adalah supply will be no problem, tetapi perlu ada penguatan terkait dengan demand ikan. Cuman tadi betul Mas Arief, saya setuju sekali. Demand itu bergantung dari komoditas. Tadi juga ada pertanyaan di chat atau di Q&A, apa pengaruhnya terhadap inland fisheries. Inland fisheries itu sangat domestik, rata-rata domestic market, sehingga sebetulnya tidak ada persoalan dibanding katakanlah marine fisheries yang sebagian tadi, kalau saya lihat tadi yang ekspor itu sebagian besar adalah di marine fisheries. Jadi menurut saya pengawalan terhadap buy commodity buy commodity ini sangat penting dalam masa pandemi ini. Segitu sementara Mas Priya. Kayak yang lain sudah saya jawab di Q&A. Mudah-mudahan bermanfaat. Makasih. Terima kasih Pak Luki atas pertanyaannya dan tadi poin pentingnya adalah yang kreativitas ya Pak. Nah, karena waktu juga Bapak Ibu yang memisahkan, ya mudah-mudahan nggak memisahkan karena nanti bisa ada sesi-sesi selanjutnya. Jadi karena ini mungkin saya sampaikan juga bahwasanya ini adalah sesi pertama, jadi webinar pertama Sekolah Vokasi. Secara Sekolah Vokasi nanti akan diadakan seri kedua dan seterusnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya juga bisa berpartisipasi lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dr. Luki, Bu Dr. Sahara, dan Pak Dr. Arief Daryanto atas presentasinya yang sangat bermanfaat. Izin mengulas sedikit. Ya tadi walaupun tadi COVID-19 memiliki banyak tantangan bagi dunia peternakan, dunia pertanian, dunia perikanan, mudah-mudahan bisa kita ubah bagaimana caranya supaya nanti tantangan tadi bisa menjadi peluang. Tadi sudah disebutkan berbagai macam strategi yang bisa ditawarkan dari mulai tiap tingkatan ya, produsen, middleman, processor sampai konsumen. Tapi pada umumnya adalah bagaimana tadi kolaborasi antara pemerintah, kemudian juga para aktor dan semua stakeholders supaya bisa bersama-sama, karena ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab para aktornya juga. Dan mudah-mudahan di momentum hari ini yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Indonesia bisa bangkit menghadapi pandemi COVID-19 ini, supaya nanti setelah COVID-19 berakhir pun kita bisa menjadi lebih tangguh dari biasanya. Terima kasih, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Priya Sembada yang telah memandu jalannya seminar pada siang hingga sore hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber, Bapak Dr. Insinyur Arief Daryanto, MEC, kepada Dr. Insinyur Luki Adrianto, dan Ibu Dr. Sahara, SPMSI, yang telah berkenan menyempatkan waktunya pada siang hingga sore hari ini untuk berbagi banyak hal yang sangat bermanfaat sekali dan topik hari ini. Dan sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, ada satu video sosial campaign dari Sekolah Vokasi IPB University tentang jangan break dulu sebagai upaya SPIPB untuk mencegah COVID-19.
Baik, demikian dengan berakhirnya video sosial campaign, maka berakhir pula webinar series pertama Sekolah Vokasi IPB University. Sampai bertemu di webinar series selanjutnya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan selama saya memandu jalannya webinar pada siang hingga sore ini. Terima kasih kepada seluruh partisipan atau kepada seluruh peserta yang hadir pada webinar siang hingga sore hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua.